Selamat pagi Bu, saya atas nama Elfrosiandarni dari kelas 2021E NPM 21103249. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang aborsi, hukuman mati, dan euthania. Materi yang pertama yaitu tentang aborsi. Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan. Aborsi dapat dilakukan dengan berbagai alasan. Yang pertama yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, kehamilan akibat pemerkosaan. Yang ketiga, kehamilan yang membahayakan nyawa ibu atau janin. Yang keempat, kehamilan yang disebabkan oleh penyakit genetik yang tidak bisa diobati. Di Indonesia, aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi darurat medis. Yang kedua, kehamilan yang membahayakan nyawa ibu atau janin. Yang ketiga, kehamilan akibat pemerkosaan. Yang keempat, kehamilan yang disebabkan oleh penyakit genetik yang tidak bisa diobati. Setiap perempuan yang melakukan aborsi akan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Materi yang kedua adalah hukuman mati. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari hukuman mati adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius. Hukuman mati tidak dapat diterapkan di semua negara. Hukuman mati banyak ditentang oleh beberapa sistem atau organisasi. Hukuman mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Walau ditentang, tak banyak juga yang mendukung adanya hukuman mati. Ada beberapa tujuan dan fungsi dari hukuman mati. Tujuan yang pertama adalah hukuman balas dendam. Salah satu argumen yang dilakukan adalah bahwa hukuman mati berfungsi sebagai bentuk balas dendam atau keadilan bagi korban dan masyarakat. Tujuan yang kedua adalah memberi efek jera. Pendukung hukuman mati berargumen bahwa ancaman hukuman mati dapat berfungsi sebagai deterensi atau efek jera bagi pelaku kejahatan. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan pada masyarakat. Hukuman mati dianggap oleh beberapa orang sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang berbahaya dan mengurangi risiko kejahatan berulang. Yang keempat adalah keadilan dan kesetaraan. Beberapa pendukung hukuman mati berpendapat bahwa memberikan hukuman mati kepada pelaku kejahatan tertentu adalah bentuk keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan. Ada beberapa aspek dalam hukuman mati. Yang pertama adalah hak asasi manusia. Salah satu pertimbangan utama dalam konteks hukuman mati adalah hak asasi manusia atau HAM. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak dasar seseorang untuk hidup dan merupakan bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Aspek hukuman mati yang kedua adalah keabsahan hukum dan keadilan. Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting dalam kasus hukuman mati. Pihak yang didakwa harus memiliki akses yang memadai ke pembelaan dan adanya bukti yang kuat dan dapat dipercaya sebelum hukuman mati diterapkan. Materi yang berikut adalah materi tentang eutanasia. Seperti yang kita ketahui, pengertian eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang untuk meringankan penderitaannya. Eutanasia dapat dilakukan pada pasien yang mengalami sakit parah, tidak dapat disembuhkan atau diobati, atau merasa kesakitan dan kondisi medisnya tidak bisa lagi diobati. Permintaan eutanasia bisa dilakukan atau disepakati oleh sendiri atau keluarga pasien. Eutanasia menimbulkan pro dan kontra di berbagai negara. Tindakan ini bertentangan dengan norma agama, hukum negara, dan kode etik.